Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, masa depan sungguh ada. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan kami jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amsal pasalnya 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, jangan iri hatimu. Mungkin kita melihat ada orang yang tidak percaya Tuhan, tapi dia kelihatannya lebih berhasil, kelihatannya lebih bahagia. Nah, firman Tuhan katakan, jangan iri hatimu kepada orang yang berdosa. Namun dikatakan masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tantangan atau masalah apapun itu, maka firman Tuhan menegaskan ke kita bahwa masa depan kita sungguh ada. Sekalipun kita lagi banyak masalah. Untuk itu kita mesti jaga hati, jangan iri kepada orang. Nah, pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam menjalani kehidupan ini. Tanpa pengharapan, maka orang akan mudah putus asa. Tanpa pengharapan, maka orang akan mudah menyerah. Dan orang begitu akan sangat mudah dikalahkan. Untuk itu pentingnya kita memiliki pengharapan. Sebab pengharapan adalah kekuatan. Pengharapan adalah passion kita, semangat kita. Nah, bagaimana caranya agar pengharapan kita tidak akan hilang? Jadi saudara yang mungkin lagi menghadapi masalah, kelihatannya itu berat sekali, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Bagaimana caranya agar kita tetap berharap sekalipun seolah-olah tidak ada jalan keluar? Maka pengharapan kita hanya di dalam Kristus Yesus saja. Jangan taruh pengharapan kita kepada manusia, kepada relasi kita, karena mereka semua punya kekurangan. Mereka semua bisa berubah. Mereka semua punya keterbatasan. Satu-satunya pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin beban kita berat, pengharapan kita harus pada Yesus. Sebab Dia memberi hari depan yang pasti. Untuk itu saudara, pengharapan di dalam Tuhan akan membantu kita
untuk memiliki kekuatan. Pengharapan di dalam Tuhan akan membawa kita kepada jalan-jalan yang baru. Pengharapan akan Tuhan akan membawa kita kepada berkat yang luar biasa. Di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima ditekankan bahwa kita harus selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Sebab dikatakan Dia penolong yang sudah terbukti. Bahkan Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa Yesus datang memberi pengharapan. Bahkan Dia datang untuk hidup dalam segala kelimpahan. Bahkan Dia juga gembala yang baik. Gembala yang baik bukan sekedar ngomong, bukan sekedar pintar berkata-kata, tapi Dia memberikan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan hidup kita. Kata memberikan nyawanya artinya bahwa Tuhan serius akan masa depan kita. Untuk itu kita harus mengerti segala sesuatu di hidup kita boleh berubah. Tapi satu hal yang kita mesti ingat, kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sumber pengharapan kita kepada Yesus tidak pernah berubah dan tidak pernah mengecewakan. Roma 10 ayat 11 menekankan bahwa Yesus adalah jaminan untuk hidup kita. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan dipermalukan. Oleh karena itu, jangan goyah iman kita. Jangan hilang pengharapan kita. Sebab di dalam Yesus ada satu jaminan keselamatan yang kekal. Untuk itu, mari kita bersyukur. Mari kita terus berharap. Ya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana supaya pengharapan kita itu tidak hilang? Maka pengharapan kita harus ada pada firman, pada perkataannya. Pikiran kita bisa berubah, keadaan kita bisa berubah, situasi bisa tidak menguntungkan. Tapi kalau firman kita pegang, firman ini satu jaminan, tidak akan pernah berubah. Dikatakan Amsal 24 ayat 14, ditekankan kita harus menerima apapun yang dikatakan oleh firman. Karena firman itu berdaulat dan berkuasa. Bahkan untuk segala sesuatu diciptakan oleh firman-Nya. Untuk itu, mari perkatakan firman lewat mulut kita. Mari simpan firman Tuhan dan imani agar kita melihat sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk itu saudara, kalau kita hari ini sedang mengalami kesulitan, baik ekonomi, mungkin kesehatan lagi terganggu, mungkin tekanan lagi besar, maka kita harus tetap percaya, melakukan firman. Maka percayalah, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan dinyatakan atas kita. Ya, untuk itu mari kita bersyukur sebab Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena kasih Tuhan. Kami percaya masa depan kami sungguh ada. Apapun tantangannya, apapun kondisinya, kami berfokus kepadamu. Kami berfokus kepada firman-Mu. Karena firman-Mu berdaulat berkuasa atas pikiran kami. Dan kami percaya sungguh masa depan kami ada. Dan itu tidak mengecewakan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau.
Tuhan yang penuh kasih, yang merencangkan masa depan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.